saya akan membahas tentang 6 kesalahpahaman di dalam konsep menerima ya. Semoga nanti ini akan membantu teman-teman. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, menerima disamakan dengan langsung menerima keadaan. Itu kesalahpahaman kedua ya. Masih bertanya terus harus bagaimana? Kalau sudah menerima harus bagaimana? Nah, itu kesalahpahaman ketiga ya. Lalu kesalahpahaman keempat, nah itu kesalahan kelima ya, kesalahpahaman kelima. Lalu kesalahpahaman yang keenam, berusaha menerima. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik kawan-kawan sufi semua nggih. Kita akan melanjutkan kuliah tasawuf kita ya atau wukuf waktu kuliah tasawuf. Kali ini saya akan membahas ya tentang 6 kesalahan atau 6 kesalahpahaman dalam memahami konsep menerima ya. Jadi setelah saya membaca beberapa komentar dan banyak WA yang masuk ke kami tentang pertanyaan atau komentar ya tentang menerima yang kita bahas di beberapa kali podcast yang lalu ya. Nah, saya menangkap ada kurang lebih atau minimal 6 kesalahpahaman di dalam konsep menerima ya. Jadi ini nanti semoga menjadi mempermudah kita untuk memahami konsep menerima yang lebih lebih dalam ya. Jadi ini dalam konten kali ini saya akan membahas tentang 6 kesalahpahaman di dalam konsep menerima ya. Semoga nanti ini akan membantu teman-teman untuk lebih memahami konsep menerima ya. Karena ini menjadi atau kalau dalam bahasa tasawuf itu qanaah ya. Jadi menerima itu kalau di dalam konsep tasawuf disebut sebagai qanaah. Kalau orang Jawa nyebutnya nerimo ing pandum ya. Itu terminologi yang bahasanya beda tetapi substansinya sama. Ya hanya jika agar kita lebih mudah memahami kita pakai bahasa Indonesia saja ya, yaitu menerima. Ya, jadi nanti kalau teman-teman membaca kitab-kitab tasawuf tentang qanaah ya, qanaah itu maksudnya menerima. Dan qanaah itu kanzun latanfa, itulah sebenarnya kanzun itu kayak gudang yang tidak ada habisnya. Makanya saya sering menyebut qanaah itu pintu gerbang penyelesaian masalah. Jadi kalau kita ingin masalah ketika seseorang itu dapat masalah, maka langkah pertama itu bukan menyelesaikan objek masalah, tapi langkah pertama itu menerima masalah. Itu sebenarnya di situ. Hanya setelah beberapa kali video saya bagikan ya, tentu itu sangat wajar ya, ada banyak pertanyaan sampai ke ketidaksetujuan barangkali ya, tentu itu sangat sangat wajar di dalam di dalam konteks tholabul ilmi ya. Saya kira tidak masalah. Tetapi saya ingin merespon itu semua ya dengan menyajikan video ini. Barangkali ini nanti akan membantu kita untuk memahami lebih lanjut ya. Jadi 6 kesalahpahaman tentang menerima. Ya, 6 kesalahpahaman itu apa saja? Yang pertama menyamakan menerima dengan menyerah. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, menerima disamakan dengan langsung menerima keadaan. Itu kesalahpahaman kedua ya. Lalu kesalahpahaman ketiga, ketika seseorang di diajak untuk menerima dia bertanya, masih bertanya terus harus bagaimana? Kalau sudah menerima harus bagaimana? Nah, itu kesalahpahaman ketiga ya. Lalu kesalahpahaman keempat,
Ketika seseorang apa namanya membaca atau memahami konsep menerima itu, dia masih dengan apa namanya masih bertanya, tapi kan harus berusaha. Nah itu jadi, tapi kan, nah ada kata-kata ini ya, tapi kan harus tetap berusaha. Nah itu kesalahpahaman yang keempat. Lalu kesalahpahaman yang kelima, kalau aku sudah menerima berarti masalahku beres. Nah itu kesalahan kelima ya, kesalahpahaman kelima. Lalu kesalahpahaman yang keenam, berusaha menerima. Nah itu. Jadi orang merasa kalau dia berusaha menerima, dia akan menjadi menerima. Itu kesalahpahaman yang keenam ya. Nanti kita akan bahas itu ke enam kesalahpahaman ini teman-teman ya. Semoga nanti sangat membantu. Ya baik, saya akan bahas satu-satu ya. Saya akan bahas satu-satu. Pertama, kesalahpahaman bahwa menyamakan menerima dengan menyerah. Ya. Artinya ketika seseorang sudah berikhtiar ya, jadi ini ada masalah, lalu orang berikhtiar sekuat tenaga, ternyata menurut egonya dia tidak berhasil, lalu dia menyerah. Nah, menyerah yang model begitu disamakan dengan menerima ya. Padahal menyerah itu sebenarnya bukan menerima ya. Menyerah itu sebenarnya dia menolak tapi tidak mampu tidak mampu merubah keadaan lalu dia menyerah. Jadi menyerah itu sebenarnya dia masih nggak mau, cuma nggak bisa gitu. Jadi itu bukan menerima ya, karena menerima itu tidak bisa dengan paksaan. Menerima itu tidak bisa dengan mungkin nanti terkait dengan kesalahpahaman yang keenam itu. Jadi menerima itu tidak bisa dengan berusaha menerima. Nggak bisa. Menerima itu ya menerima. Berusaha menerima itu menolak gitu. Ya, jadi menyerah itu sangat berbeda ya dengan menerima. Menerima itu eh, apa? Kalau menyerah itu sebenarnya dia menolak. Cuma dia nggak mampu gitu. Nah, itu lalu dia menyerah ya kayak orang perang ya. Orang perang itu misalnya terjadi perang antara pasukan A dan pasukan B, lalu terjadi peperangan. Nah, di tengah perjalanan pasukan A terdesak nih sama pasukan B ya, karena dia sebenarnya takut kalau ini saya nggak menyerah, ini saya bisa hancur lebur ini, bisa habis ini tentara saya, bisa habis ini kekuasaan saya sama sekali ini. Lalu dia menyerah, kan sebenarnya nggak mau sebenarnya. Cuma dipaksa oleh keadaan. Jadi menerima itu tidak bisa dipaksa. Seperti la ikroha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam agama. Sebenarnya bukan bukan tidak ada paksaan dalam agama. Memang agama itu tidak bisa dipaksa. Ya, bukan tidak boleh memaksa dalam agama. Bukan itu saja maksudnya, tetapi memang agama itu tidak bisa dipaksa. Ya, jadi beda ya antara menerima dan menyerah ya. Jadi kalau menyerah itu sebenarnya menolak. Kalau menerima itu ya menerima. Kalau menyerah itu menolak yang dipendam. Sehingga lalu cirinya apa? No? Kalau orang menerima ya teman-teman ya. Kalau orang menerima tubuh rasanya enak. Jadi misalnya kepala awalnya agak berat ketika memikirkan masalah. Lalu dia menerima. Lalu kepala jadi lebih ringan. Jadi menerima itu seperti dulu pernah pernah saya gambar ya di apa namanya di pertemuan wukuf beberapa waktu lalu. Menerima itu kayak melepas sumbatan itu sehingga airnya mengalir gitu. Itu menerima. Kalau kalau menolak itu beda. Kalau menolak itu jebol, jadi bukan menerima. Jadi tidak dengan kesadaran dia melepas sumbatan ya karena memang sudah jebol sehingga terjadinya ya banjir gitu. Nah, terjadinya justru kerusakan. Maka orang menyerah itu biasanya tubuhnya masih merasa tidak nyaman. Jadi kalau teman-teman ingin apa namanya apa menilai apakah sudah menerima apa belum itu paling enak, paling sederhana itu lihat di tubuhnya. Jadi kalau di tubuh rasanya lebih nyaman, maka itu menerima. Tapi kalau di tubuh masih merasa nggak nyaman, masih apa emosi yang di dalam ini masih apa menimbulkan rasa dada rasanya nggak nyaman, kadang-kadang perut mual atau kadang-kadang gigi ini masih sering geget ya, kalau masih sering apa namanya kayak gigit gitu ya, geget kalau orang Jawa itu lebih pasnya geget sih. Cuman saya kurang tahu bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau masih begitu, nah terus di sini ini di dahi ini masih berkerut-kerut ya itu berarti memang belum menerima. Jadi menerima itu longgarnya ego. Ketika ego longgar, saraf parasimpatis di dalam tubuh kita akan bekerja.
akan mendominasi. Nah, ketika saraf parasimpatis mendominasi, otot akan lebih longgar, akan lebih rileks, pikiran lebih rileks. Jadi itu cirinya. Jadi kalau teman-teman merasa aku ini sudah menerima kok. Nah, tetapi kok masih ada suara keras, masih ada kata tapi, ya itu berarti belum. Tapi kok, aku ini sudah menerima kok. Oh, itu sebenarnya teman-teman belum menerima ya. Cuma merasa menerima. Karena kalau menerima itu sensasi di tubuh terasa lebih nyaman. Sensasi emosi terasa lebih nyaman gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek sendiri dan orang lain sebenarnya memang tidak bisa secara total ya, tidak bisa secara apa mutlak menilai orang lain sudah menerima apa belum ya. Yang paling tahu ya teman-teman sendiri. Apakah teman-teman sudah menerima apa belum? Ya, gitu ya. Jadi monggo dipahami bahwa menerima beda dengan menyerah ya. Ya, mungkin apa namanya? Yang saya maksud menyerah di sini itu tadi dia dia apa namanya? Dia menerima tetapi terpaksa gitu. Padahal menerima itu nggak bisa dipaksa. Menerima itu harus tanpa paksaan. La ikroha fiddin. Ya, jadi tidak ada paksaan di dalam agama, termasuk dimensi agama itu dimensi tawakal, dimensi berserah diri pada Allah ya. Nah, kalau menyerah itu dia aslinya ya, sebenarnya dia menolak tapi dipendam karena dia memang tidak tidak merasa tidak berdaya lagi untuk melawannya. Jadi sungguh berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau menerima itu menerima, kalau menyerah itu menolak menerima. Jadi substansinya sangat berbeda, esensinya sangat berbeda. Jadi silahkan dibedakan antara menerima dan menyerah ya. Lalu yang kedua, kesalahpahaman yang kedua yang sering saya apa namanya saya amati dalam proses klinis ya, di dalam proses terapi. Karena memang proses menerima ini sering saya pakai dalam proses terapeutik ya, baik problem-problem rumah tangga maupun problem-problem penyakit fisik ya. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, menerima itu pintu gerbang dari masalah, baik masalah fisik maupun maupun masalah psikologis maupun masalah sosial ya, ataupun masalah relasi, yaitu pintu gerbangnya sebenarnya di penerimaan itu. Nah, kedua, ini yang juga menurut saya sangat sering apa terjadi kesalahpahaman. Menerima itu disamakan dengan langsung menerima keadaan. Ya memang seandainya itu bisa, itu sangat baik ya. Jadi kalau teman-teman bisa langsung menerima keadaan itu sangat baik. Walaupun rata-rata dalam apa problem-problem banyak problem ya, bukan hanya beberapa tapi banyak problem sebenarnya langsung menerima keadaan itu tantangannya terlalu terlalu besar. Padahal sebenarnya nah ini jadi sebenarnya rumusnya di sini ya. Menerima itu menerima diri dulu. Jadi menerima kita, menerima diri kita sendiri itu maksudnya. Jadi esensi paling mendasar dari penerimaan itu ya menerima diri atau mencintai diri sebenarnya. Itu esensi dari penerimaan. Sebab sebenarnya begini ya teman-teman, penolakan kita terhadap suatu realitas itu sebenarnya cerminan penolakan kita terhadap diri kita sendiri. Maka penolakan terhadap realitas itu hanya bayangan, dia hanya bayangan, hanya ilusi, ya, atau hanya apa, hanya sihir ya. Jadi menolak realitas itu sebenarnya hanya sihir aja dari penolakan kita terhadap diri kita sendiri. Dia hanya ilusi sebenarnya. Dia hanya bayangan yang nggak nyata sebenarnya. Sehingga menolak menolak apa namanya menerima keadaan itu sebenarnya eh, ya kalau saya itu sering nyebutnya ngejlong ya ngejlong itu saya masih belum bisa menemukan bahasa Indonesia yang tepat ya ngejlong itu melompat melompat tanpa urut-urutan yang harusnya tertib gitu tapi ini ngejlong melompat ya. Nah jadi sebenarnya begini teman-teman ya menerima itu menerima diri sebenarnya bukan menerima keadaan bahwa nanti seseorang setelah menerima diri dia memang akan menerima keadaan tetapi langsung menerima keadaan itu ngejlong itu langsung menerima keadaan itu tanpa diawali proses penerimaan diri itu bohongan sebenarnya itu bohongan bohong ini sebenarnya ya jadi
Maka yang harus diterima itu diri. Nah, makanya kemarin saya sampaikan di sini ini. Nah, ini jadi menerima itu begini ini sebenarnya. Tidak langsung menerima lingkungan, tidak langsung menerima apa objek itu, tetapi yang kita terima itu tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri, emosi kita sendiri, keinginan kita sendiri, aku kita sendiri gitu. Itu sebenarnya yang kita terima. Jadi kalau kita langsung menerima di sini, wah ya itu tadi sebenarnya ngapusi. Ya, seandainya itu berhasil itu sebenarnya pancaran dari proses penerimaan diri. Nah, ketika seseorang menerima diri, dia akan mudah menerima atau bahkan mungkin tidak mudah, dia akan otomatis menerima keadaan. Jadi jangan keliru objek. Jadi menerima itu objeknya diri ya, bukan objeknya bukan masalah atau bukan keadaan. Nah, kita sering kali itu tadi ya, menerima disamakan dengan langsung menerima keadaan. Itu yang sering saya amati dalam klien-klien yang di tasawuf Indonesia ya, yang entah dengan problem-problem penyakit atau problem rezeki atau problem rumah tangga ya atau problem hubungan, percintaan dan lain sebagainya itu seringkali tidak apa namanya tidak tepat di dalam langkah-langkahnya karena dia berusaha menerima keadaan. Padahal yang disebut menerima itu menerima diri. Nah, silahkan bagaimana caranya saya kira kemarin sudah saya singgung-singgung ya. Jadi sekali lagi menerima jangan ngejlong, jangan langsung disamakan menerima keadaan. Nah, itu yang sering orang salah paham dan menjadi sangat sulit. Jadi misalnya sering kali misalnya ya tadi ada orang apa dengan apa datang ke tempat saya karena merasa di rumah itu ada dia dulu punya bisnis, lalu ada apa namanya tetangganya melakukan bisnis yang sama, lalu akhirnya dia bisnisnya dia jadi agak terganggu oleh bisnisnya tetangga. Nah, lalu kan konsepnya menerima ya. Nah, lalu dia merasa bahwa menerima itu menerima tetangganya itu, menerima tetangganya yang berjualan. Sebenarnya bukan itu. Bukan menerima tetangganya dulu, yang diterima dirinya sendiri yang marah, dirinya sendiri yang jengkel, dirinya sendiri yang apa namanya tubuhnya tidak nyaman waktu dia melihat tetangganya laris misalnya. Jadi yang diterima itu itunya, ya bukan menerima keadaannya. Ya, baik ya. Semoga nanti di podcast atau di konten yang akan datang saya bisa lebih rinci untuk menjelaskan satu-satu dan bagaimana seharusnya ya. Ya baik, ini saya fokus ke kesalahpahamannya dulu ya. Lalu yang ketiga, yang ini yang wah ini sangat sering sekali orang ini. Misalnya saya ngaji itu ya, ngaji di sebuah tempat. Lalu ada orang konsultasi nih. Terus saya bilang, nanti menerima dulu ya Bu. Kalau saya kan sering menggunakan alam nasroh laka sodrok. Jika hatimu lapang, wa wadokna engkau wisrok. Allah akan mengangkat beban-beban hidupmu. Atau doa Nabi Musa, Robbis rohli sodri wa yasirli amri. Ya Allah lapangkan dadaku, maka akan dimudahkan urusanku. Kan gitu. Maka ibu harus menerima dulu. Nah, terus sering kali itu begini, dia itu belum riaduh menerima, tetapi langsung bertanya, masih bertanya begini. Nah, terus harus bagaimana saya gitu. Jadi dia belum menerima, tapi sudah bertanya, terus saya harus bagaimana gitu. Nah, ini sebenarnya begini ya, ini sebenarnya begini. Saat seseorang benar-benar menerima, maka dia akan dituntun oleh Yang Maha Bijaksana untuk bergerak atau diam. Jadi tindakan kita itu disuburkan, diberi energi oleh penerimaan. Jadi menerima dulu nanti digerakkan. Makanya kemarin ya, eh, ini yang ini dari mana tindakanmu berasal. Nah ini loh ya. Jadi ada orang yang tindakannya berasal dari ego. Ketika ada masalah, nah masalah datang, dia langsung bagaimana ya caranya ini ya keluar dari masalah ini ya. Lalu dia bertindak. Jadi tindakan dia awal asalnya dari ego sumbernya. Tapi dalam menerima tindakannya berasal dari ihdinas sirotol mustaqim. Berasal dari cahaya-cahaya ruhani. Jadi bukan berarti tidak bertindak atau tidak bergerak. Ya dia bisa bergerak atau bertindak atau diam. Tetapi diam atau tindakannya itu berasal dari energi penerimaan gitu. Jadi kalau dia bertanya setelah menerima itu saya harus bagaimana?
itu namanya loh kan harus menerima dulu, baru nanti ada tindakan gitu. Jadi tindakannya, jadi diam atau tindakannya, diam atau geraknya itu nanti akan dipandu oleh ruhani, gitu loh. Akan dipandu oleh cahaya ruhani. Jangan bertanya, wong belum menerima kok sudah bertanya. Ya diterima, lalu nanti ada tindakan gitu. Jadi sumber tindakannya dari penerimaan. Jadi jangan belum menerima langsung bertanya terus, iya Ustadz saya paham saya harus menerima. Terus saya sekarang harus bagaimana? Loh itu itu kan sering banget ini. Mungkin hampir kalau saya perhatikan ya lebih dari 60% lah ya. Ya tentu itu sangat wajar ya. Saya sangat memaklumi dan saya jadi memahami oh ternyata penjelasan-penjelasan saya tentang penerimaan itu belum sepenuhnya bisa dipahami gitu. Ya baik ya. Jadi orang yang salah paham tentang penerimaan itu dia akan bertanya begitu. Terus saya harus bagaimana gitu. Ya, nerima dulu nanti bagaimananya itu setelah menerima itu. Bagaimananya itu setelah kita menerima gitu ya. Itu kesalahpahaman ketiga. Lalu kesalahpahaman yang keempat tentang menerima itu. Nah, seringkali ketika saya ya terutama apa dalam apa namanya dalam interaksi dengan klien itu kan itu tadi seringkali misalnya ada orang sakit kanker misalnya. Lalu ya karena memang pintu gerbangnya penerimaan, saya ajari penerimaan. Tetapi di benaknya klien atau pasien itu selalu. Tapi apa yang harus saya lakukan ya? Tapi kan harus tetap berusaha ya. Nah itu sebenarnya begitu pikirannya itu. Tapi kan saya harus ikhtiar, masa saya harus menerima? Nah ini kesalahpahaman ya yang sangat banyak terjadi. Jadi begini ya teman-teman, menerima itu bukan kebalikan dari usaha, bukan. Jadi bukan berarti orang yang menerima lalu tidak berusaha. Kalau orang berusaha berarti tidak menerima. Enggak, itu pemahaman kayak gitu itu keliru. Bukan. Jadi menerima itu bukan menghentikan usaha. Berusaha tidak berarti orang itu terus tidak menerima. Enggak. Jadi menerima itu bukan kebalikan dari usaha. Kebalikan dari usaha itu menyerah itu loh. Jadi kalau ini menyerah ini itu kebalikan dari usaha. Ini sudah nggak mampu lagi berusaha. Nah, saya menyerah. Tapi kalau menerima itu bukan kebalikan dari berusaha. Kebalikan dari berusaha itu menyerah, bukan menerima. Jadi menerima itu melampaui ya. Menerima itu melampaui usaha dan menyerah. Jadi itu di atas itu semua menerima itu. Ya, jadi eh, kalau teman-teman bertanya, berarti loh, bagaimana sih kita kok disuruh menerima? Kan kita harusnya berusaha itu berarti ya itu nyun sewu berarti salah paham gitu. Berarti menerima itu disamakan dengan tidak berusaha. Berarti berusaha disamakan dengan tidak menerima. Itu salah paham. Nah, itu berarti salah paham. Makanya memahami itu tadi ya. Jadi menerima dulu. Jadi alurnya itu ini ya. Silahkan yang apa namanya di video-video kemarin dipersani lagi, dilihat lagi pelan-pelan ya. Jadi bedanya orang berusaha karena ego dan berusaha karena menerima itu beda. Jadi kalau orang usahanya sebelum dia menerima, wah dia ada masalah langsung mikir ini bagaimana ini, hatinya menolak. Lalu dia berusaha, usahanya dilandasi oleh ego. Tapi orang yang sudah menerima, usahanya dilandasi oleh energi penerimaan yang ketika seseorang menerima itu, maka Allah akan menggerakkannya gitu. Makanya ini loh, ini kan hadis kemarin ya, ini loh. Ini hadis kemarin. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaratu dan seterusnya ya. Ada intinya orang yang mendekatiku, yang mencari aku, kata Allah. Maka jika aku mencintainya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Nah, itu aku akan jadi lisannya gitu. Jadi bukan bukan tidak berusaha loh ya. Tapi usahanya itu sumber energinya dari mana gitu. Itu yang membedakan itu ya. Jadi ini kalau teman-teman masih masih merasa bahwa berusaha itu berarti tidak menerima atau menerima itu berarti menghentikan usaha, berarti teman-teman berarti belum memahami menerima ya. Jadi itu kesalahpahaman yang keempat ya. Nah, kesalahpahaman yang kelima ya.
Nah ini, wah, nah kalau ini memang anu ya, apa namanya? Apa jebakan-jebakan ego itu memang luar biasa. Ya, memang kadang-kadang kita sebagai praktisi seperti saya ini itu kadang-kadang apa ya mengalami semacam apa namanya? Semacam kehati-hatian harus hati-hati betul karena kalau kepleset itu bisa keliru ya. Jadi misalnya begini, kan ada orang dapat masalah. Orang dapat masalah itu seringkali merasa bahwa ketika seseorang dapat masalah ini kan bagaimana cara masalah saya selesai. Nah, ketika dia bertanya bagaimana cara masalahnya selesai, lalu datang ke saya. Lalu saya minta untuk menerima. Nah, padahal menerima itu sebenarnya bukan untuk bahwa ketika seseorang menerima itu pasti masalahnya selesai menurut egonya. Enggak. Menerima itu menyerahkan penyelesaian masalah kepada Allah, entah bagaimana caranya. Itu sebenarnya kan di situ. Cuma kadang-kadang orang itu lalu, oh iya saya tak menerima, biar masalah saya beres. Gitu. Beres menurut egonya. Nah itu saya kira jebakan yang sangat lembut dan memang seringkali eh, bukan hanya orang-orang awam, bahkan orang-orang berpengetahuan atau orang yang mungkin secara status sosial keagamaannya tinggi itu kadang-kadang ya terpelesetnya di sini ini. Nah, makanya kita harus ihdinas siratal mustaqim, minta terus kepada Allah diberi hidayah itu. Ya, termasuk diri saya sendiri begitu karena sering terjebak di dalam arena ini. Jadi dia bilang kalau aku sudah menerima berarti masalahku pasti beres. Itu sebenarnya belum menerima ya. Jadi begini ya, orang yang apa dia itu menerima demi masalahnya selesai. Itu berarti kan nggak menerima. Sebenarnya dia belum menerima. Dia masih menolak tapi merasa menerima. Menerima itu siap selesai dan siap tidak selesai masalahnya. Itu namanya menerima. Gitu. Jadi menerima itu misalnya nyun sewu ya, ini nyun sewu betul. Misalnya ada orang sakit kanker nih. Yang disebut menerima itu bukan menerima bahwa aku kalau menerima aku akan sembuh. Artinya kanker saya hilang gitu. Bukan, itu bukan menerima. Yang disebut menerima itu ketika orang sakit kanker, dia kalau dia menerima, dia siap. Apakah dia sembuh atau dia tidak sembuh. Itu siap dia. Itu namanya menerima. Siap sembuh, siap tidak sembuh. Jadi menerima itu kalau saya itu sering ya menggunakan doa Rasulullah ini untuk menjadi contoh. Itu menerima betul luar biasa. Itu begini. Rasulullah itu berdoa ketika dia dilempari batu berdarah-darah itu kan berdoanya begini. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malakat ju amri fa ilam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, hari ini engkau mau mengirimku kepada siapa? Apakah kepada orang yang akan menolongku atau kepada orang yang akan membunuh atau bahkan merajamku? Saya siap dua-duanya. Saya nggak masalah. Pak ilam takun ghadabun alayya fala ubali. Asal engkau tidak marah kepadaku. Loh itu namanya menerima. Siap dikirim ke di medan yang menyakitkan, siap dikirim ke medan yang menyenangkan. Jadi yang disebut menerima itu tadi menerima kegagalan dan menerima keberhasilan egonya. Jadi bukan menerima terus, oh aku tak menerima biar sakit kanker saya sembuh. Aku tak menerima biar rezeki saya banyak. Itu belum bukan menerima karena dia masih ingin untuk sembuh. Berarti dia masih menolak penyakitnya. Dia masih ingin situasinya berubah. Berarti dia masih menolak situasinya. Gitu. Nah itu jebakan ya. Jadi memang dan ini tidak mudah. Ini tentu gampang diomongkan, tetapi di dalam praktek tentu butuh riadoh ya. Butuh riadoh, butuh butuh apa ke kehati-hatian ya. Dan apa namanya kadang-kadang kita butuh komunitas untuk saling berbagi dan mengingatkan ya. Nah itu ya. Jadi kalau teman-teman masih merasa, oh ya sudah kalau gitu saya menerima biar masalahku selesai. Berarti teman-teman salah paham. Jadi sebenarnya belum menerima, ya sebenarnya bukan ingin menerima, tetapi ingin masalahnya selesai. Jadi itu bukan menerima, yaitu belum menerima, tetapi masih menolak sebenarnya. Jadi menerima itu siap selesai dan siap tidak selesai masalahnya. Itu menerima. Ya tentu ini apa yang saya sampaikan ini itu tentu tidak nyaman bagi beberapa orang ya. Tentu itu sangat wajar karena memang kebiasaan kita ini kan pakai ego. Jadi ya harus selesai, masalah kan harus selesai. Nah, itu pakai ego kadang-kadang kita itu.
ya sudah itu tentu tidak jadi masalah besar ya. Bagi yang penting bagi kita eh, meminta tolonglah kepada Allah agar diberi hidayah tentang penerimaan itu. Ya, jadi sekali lagi menerima itu bukan berarti masalahnya pasti selesai. Itu tidak ada demikiannya. Masalah selesai menurut egonya. Kalau menurut ruhani mesti selesai. Kalau menurut ruhaniyah itu selesai. Tetapi menurut ego kita ya belum tentu selesai dengan penerimaan itu ya. Lalu yang terakhir ya. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Orang sering ya sudah Ustadz saya tak berusaha menerima. Nah, jadi menerima itu jangan berusaha. Kalau berusaha itu menolak. Jadi nggak mau lalu berusaha menerima. Nah itu yang sering kali terjadi. Jadi berusaha menerima itu tidak akan menjadi menerima. Jadi tidak perlu berusaha menerima. Menerima itu ya menerima gitu. Tidak menerima itu ya tinggal buka tangan gitu. Ya jadi menerima itu kembali ke fitrah, kembali menghentikan semua aktivitas, semua yang aktif. Jadi menerima itu pasif ya dalam tanda petik ya ini dalam makna positif lah ya. Menerima itu pasif bukan aktif. Jadi menerima itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan usaha juga. Jadi menerima itu pasif. Jadi kalau masih berusaha menerima berarti aktif. Karena ada usaha itu, karena berusaha menerima. Berusaha itu level biopsikologis ya, level jadi ikhtiari itu level-level biopsikologis, level-level syariat, level-level material itu usaha. Tetapi menerima itu ruang-ruang ruhani. Nah, di sana nggak perlu usaha. Jadi menerima ya menerima, itu ya. Jadi berusaha menerima itu sebenarnya menolak. Dia tidak menerima betul-betul menerima. Ya, ya demikian teman-teman ya untuk penjelasan dari apa namanya 6 kesalahpahaman tentang menerima. Ya insya Allah bagaimana mengoreksi kesalahpahaman itu, insya Allah di apa namanya di materi atau konten yang akan datang saya akan membahasnya ya. Cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.